Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisunanihi wattaba' bisiratihi ila yaumi liqa'ihi, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang akan dibacakan adalah hadis ke-504, masih membahas tentang keutamaan lapar dan kesederhanaan dalam kehidupan. Hadis ini berbunyi, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan wa izaran ghalidha qalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan sebuah kain yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini adalah baju. Wa izaran ghalidha, dan sebuah kain sarung yang sifatnya kasar. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan memakai dua pakaian ini, yaitu kisah dan izar, baju dan sarung yang sangat keras, yang sangat kasar, tidak lembut seperti yang kita pakai saat ini. Hadis ini terjadi, perkataan Aisyah ini terjadi setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Aisyah mengeluarkan pakaian Nabi di hadapan Abu Musa al-Asy'ari. Dulu Nabi memakai pakaian ini sampai meninggal. Apa pelajaran yang dapat kita ambil, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian ini bukan settingan, bukan sengaja memakai itu, tetapi memang tidak ada, pakainya hanya itu saja. Jadi Nabi memakai pakaian yang kasar, yang mungkin tidak layak dipakai, apalagi selevel Nabi. Akan tetapi Nabi bukan sengaja menggunakan pakaian itu agar dipuji oleh orang lain, ketawaduannya, kezuhudannya, tidak. Nabi memakai itu karena tidak ada pakaian yang lainnya. Pelajaran yang kedua adalah tentang kesederhanaan. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, Nabi punya kekayaan banyak tidak? Banyak. Ada ghanimah, ada harta yang dibagikan, ada peperangan-peperangan yang ditaklukkan membawa harta yang sangat banyak. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampang-mampang. Banyaknya harta yang dikumpulkan dibagikan, kemudian mampang-mampang, pak-pik-pak, nyokot iya, nyokot itu. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mencukupkan untuk dirinya sesuatu yang sederhana saja. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, apakah hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita compang-camping dalam berpakaian? Nabi saja pakai pakaian yang kasar, mungkin tidak elok dipandang. Kalau dipakai di zaman ini, ada yang mau pakai karung goni misalnya, celana dari karung goni, baju bekas tepung, tentunya tidak ada. Apakah hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak memperhatikan pakaian kita, fashion kita, kerapihan kita? Tidak. Karena hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa salah seorang sahabat berkata, demi Allah, aku tidak melihat seseorang yang lebih tampan dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluar dari rumahnya, Nabi menggunakan pakaian berwarna merah, tampan sekali. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ilbasul bayad
Fa innahu atyabu wa athhar. Pakailah baju putih, sesungguhnya ia lebih suci dan lebih bagus. Berarti Nabi SAW menganjurkan kita untuk berpakaian bagus. Jangan sampai setelah kita membaca hadis ini, besok pagi tiba-tiba ada ustadz-ustadz yang berpakaian, pakaian compang-camping, peci miring begini, belum mandi dari rumah, bau ketek, baju tidak disetrika, sepatu bolong. Kemudian dia mengatakan, ya akhi zuhud fi dunya. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah jangan sampai ada orang yang ingin rapi, ingin tampan, ingin nampak ketika dipandang enak begitu. Bukan berarti dia harus membeli pakaian yang baru. Lihat Nabi, yang ada saja pakai. Kalau di rumah antum misalnya masih ada pakaian dan belum dipakai-pakai. Hari ini jadwalnya ini, hari ini jadwalnya ini. Kalaulah perempuan yang baik itu dikatakan oleh Nabi SAW, idza ra'atha sarratka, apabila kamu melihat dia, kamu sangat terpukau, maka kebalikannya laki-laki yang soleh juga demikian. Jangan ada orang ketika dilihat tidak enak dipandang. Peci hijau, baju kuning, celana orange, warna-warni, tidak sinkron. Cobalah pakai yang baju yang sinkron begitu. Tidak mesti baru, baju yang ada saja tetapi rapi. Tidak memaksakan diri untuk beli ini. Dan orang-orang yang terfitnah dengan fashion itu sangat berbahaya. Baju yang belum dibeli, wah ini ada baju diskon. Buy one get 10. Beli satu gratis 10. Beli. Padahal satu saja belum dipakai. Beli lagi yang lain, beli lagi yang lain. Nah ini tidak dianjurkan. Karena Nabi mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Di dalam sabda Nabi SAW yang lainnya dalam sebuah hadis, Nabi pernah mengucapkan, Innal badhadhata minal iman. Sesungguhnya kesederhanaan dalam berpakaian antaranya adalah bagian dari keimanan. Maka berusahalah untuk hidup sederhana. Jangan sampai kita hidup dengan bermegah-megah. Dalam hal apapun itu, belajarlah untuk sederhana. Karena apabila kita sudah naik levelnya tidak lagi sederhana, bermewah-mewah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan berbangga-bangga, bermewah-mewah, mengumpulkan koleksi-koleksi, telah melalaikanmu hatta zurtumul maqabir, sampai engkau bertemu dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kubur. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar kesederhanaan dalam hal apapun itu. Tidak perlu bermegah-megah, tidak perlu bermewah-mewah. Karena apa? Kesederhanaan termasuk bagian daripada keimanan. Dan para sahabat dan Rasulullah SAW yang paling mulia mengajarkan itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Bahkan dalam berpakaian sekalipun Nabi SAW tidak pernah berlebihan. Apa yang didapati walaupun sebuah kain yang kasar, sebuah izar, celana atau sarung yang mungkin tidak enak di kulit, itu saja dipakai karena tidak ada lagi dan tidak harus pergi ke pasar mencari yang lebih bagus. Kemudian di akhir daripada nasihat di siang hari ini, karena jarang-jarang juga saya tampil di sini, jadi sekalian wae lah begitu. Ya, mumpung ada kesempatan menasehati dalam kehidupan kita di pesantren. Misalnya kita sebagai kepala bidang, sebagai mas'ul, ada kazi, ada kabag, ada sebagainya. Ada anggaran-anggaran yang diberikan oleh pesantren kepada kita sesuai dengan ajuan. Diajukan 2 juta, kalau cair 1.700.000, alhamdulillah. Kalau diajukan 5 juta, keluar 6 juta, alhamdulillah. Betul tidak? Nah, maka ketika cair anggaran-anggaran itu, maka penanggung jawab anggaran itu akan bertanggung jawab di hadapan Nabi SAW. Apabila anggarannya terlalu bermewah-mewah, misalnya saya kabid, kemudian saya tidak punya laptop. Saya anggarkan laptop saya 46 juta dengan spek yang paling tertinggi. Sementara saya tidak bisa kecuali Word saja. Saya cuma bisa ketik-ketik soal, ketik-ketik Word. Sementara speknya sudah spek yang harusnya dikasih ke Kang Denny sebagai media dengan kecepatan sekian-sekian. Saya bilang saya nggak mau, pokoknya saya mau yang spek yang terbaru dengan kecepatan ini. Saya punya, saya cuma buka bisanya Word saja. Surat begini. Mubazir tidak? Mubazir. Maka turunkan sesuai dengan apa? Keperluan kita. Ya beli saja yang ranknya untuk menulis. Kalau bukan untuk yang lebih tinggi keperluannya, turunkan. Kemudian misalnya
ada sebuah anggaran misalnya makan-makan misalnya. Wah, ini konsumsi makan-makan. Maka cari makanan yang enak tapi murah dan juga banyak. Daripada mewah kemudian tidak dimakan. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Arab diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan yang berlimpah. Saya pernah hadir dalam sebuah pernikahan di Arab. Saya diundang oleh kawan saya menikah di Arab. Masya Allah, dikasih nampan 1 ekor kambing begini. Begini kambingnya. Makan berempat, ini gimana kalau bisa dibungkus, saya bungkus ini. Masya Allah, itu makan apa? Bisa makan 1 keluarga. 1 nampan berempat, kambingnya masih begini tegak. Masya Allah. Bahkan ada yang makan unta hanya 5 orang. Karena ingin menunjukkan kekayaan. Setelah itu dibuang. Dan ini bukanlah ajaran Nabi SAW. Maka bagi rekan-rekan, kawan-kawan yang diberikan amanah, kita semua di pesantren ini, jika ada uang yang diberikan oleh pesantren kita untuk sebuah anggaran, keperluan, kebutuhan, bagian apapun itu, ingatlah menyederhanakan apa yang kita seharusnya sederhanakan, tidak perlu berlebihan sehingga menjadi mubazir, terbuang, ya, sehingga apabila dibagi uang itu untuk keperluan yang lainnya masih bisa. Dan ini insya Allah akan menjadi keberkahan bagi pesantren kita, bagi kita, dan minimal kita ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tanda tanganmu akan membawamu ke dalam kubur. Dan kuburan itulah yang nanti akan engkau lihat nikmat dan siksanya sebelum engkau akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan bagaimana menggunakan itu semua. Karena yang kita gunakan adalah uang umat, maka kita gunakan sebaik-baiknya, seamanah mungkin, sesederhana mungkin, tapi bukan berarti sederhana adalah gembel, ya, sederhana adalah kismin, sederhana jore patut, enggak, tetapi sederhana di dalam Islam menggambarkan tentang keindahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita, memberikan kepada kita kemampuan untuk membawa nahkoda yang besar ini dan bisa menjawab segala pertanyaan, diringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.